Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. yang terhormat Ibu dosen pemodelan sistem berorientasi objek, Ibu Haryani, dan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diagram sistem informasi perpustakaan. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM 192000989. Saya Alvin Nurdaya dengan NIM 192000859. Saya Miss Bramdani dengan NIM 19201061. Saya Muhammad Ramdhani Noviano dengan NIM 19201062. Oke, baik, apa sih yang dimaksud perpustakaan? Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan. Namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak? Dalam perpustakaan modern, ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Peran perpustakaan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka, yang pertama, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan, yang kedua, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Yang ketiga, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Diagram use case. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram use case. Yang pertama, ada peminjam. Peminjam melakukan registrasi peminjaman buku. Setelah itu mencari buku. Setelah itu peminjam meminjam buku, lalu mengembalikan buku. Setelah itu di admin melakukan login, lalu merekap data buku. Jika peminjam ingin memperpanjang peminjaman, konfirmasi kembali kepada admin. Lalu jika semua sudah selesai, admin melakukan merekap data peminjam, lalu membuat laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram PPT. Yang pertama di sini ada anggota itu dengan klik mulai, lalu mengisi form pendaftaran, lalu memeriksa kelengkapan isian form. Apakah sudah lengkap isiannya, lalu kita klik yes, atau langsung selanjutnya kita ada input form pendaftaran dan simpan informasi form, cetak kartu anggota, dan proses cetak kartu, stempel kartu anggota, lalu kita menerima kartu anggota dan mencari buku, lalu menyerahkan buku dan kartu anggota, menginput peminjaman buku dan simpan informasi peminjaman buku, lalu menulis tanggal peminjaman dan batas waktu pengembalian di kartu buku, menyerahkan buku, lalu menulis tanggal pengembalian di kartu buku, dan selesai. Selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama di sini ada form registrasi.
dan atributnya ada alamat, ID anggota, nama, dan nomor HP. Selanjutnya di sini ada form peminjam, atributnya nama, alamat, dan nomor HP. Dan asosiasinya ada registrasi, memilih buku, meminjam buku, membalikan buku, perpanjang peminjaman. Dan di sini ada form data buku, atributnya dengan kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Lalu di sini ada asosiasinya memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, perpanjang peminjaman. Selanjutnya di sini ada form data anggota, di mana atributnya ada ID anggota, lalu kita ke laporan bulanan, di mana di sini ada atributnya data anggota dan data buku, dan ada form petugas, atributnya dengan username dan password. Lalu asosiasinya dengan login, merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan, lalu langsung ke form login, di mana atributnya ada username, password, dan di sini asosiasinya ada add dan edit. Selanjutnya, package diagram. Di sini ada form pendaftaran, lalu kita import ke peminjam, lalu kita import ke form petugas. Form petugas di mana di sini ada pustakawan change 1, change 2, kelas 1, kelas 2, kelas 1 admin, alpin atau bisa dikatakan peminjam, berkas, laporan, objek 1, lalu ada form pendaftaran anggota, member, menu utama, objek 1, objek 2, objek 4, dan proses pendaftaran anggota. Lalu kita import ke laporan, di mana ada pengembalian denda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdhani Noviano. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Di sini aktor pustakawan, lalu dari pustakawan di sini selanjutnya ke form menu utama, di situ ada pilih pendaftaran anggota. Selanjutnya ke form pendaftaran anggota, di sini tampilkan form pendaftaran anggota, masukkan nama anggota, masukkan alamat anggota, lalu klik, lalu masuk ke proses pendaftaran anggota. Setelah itu input form pendaftaran nama atau alamat, selanjutnya jadi member, set nama, dan set alamat. Deployment diagram. Di sini ada form peminjam dengan atribut form perpustakaan dan server perpustakaan, yaitu form registrasi peminjam dan data hasil peminjam. Objek diagram. Di sini ada Alpin sebagai peminjam, di atribut ada nama, Alpin Nurcahya, jenis kelamin laki-laki, umur 19, alamat Citayam. Lalu ada form berkas dengan atribut ID berkas, kartu anggota peminjam. Lalu ada admin dengan atribut nama dan nomor admin. Selanjutnya ada laporan dengan atribut ID laporan dan kartu anggota peminjam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Kamdhani. Ya, saya akan menjelaskan skenario diagram, skenario sistem registrasi peminjaman buku. Di sini ada uji case, registrasi peminjaman buku, requirement, peminjaman melakukan pendaftaran. Di sini ada goal, peminjam menyerahkan persyaratan, pre dan ada pre-conditional peminjaman melakukan pendaftaran, ada post-condition, peminjam telah menyerahkan persyaratan, ada pilot and condition, peminjam tidak dapat menyerahkan persyaratan, dan di sini ada aktor peminjam, main flow, basis, fed, peminjam dapat melakukan registrasi menjadi anggota. Next. Ya, kedua skenario use case mencari buku. Di sini ada use case mencari buku, requirement tidak ada. Di sini goal untuk mengolah proses pencairan buku, precondition peminjam memilih pencairan data buku. Di sini ada post condition name, peminjam menginput data pencarian buku yang akan dicari. Pilot and condition, buku yang dicari tidak ada atau tidak sesuai. Aktor peminjam, my flow basis, sistem penampilan data pencarian buku yang dicari. Next.
Ya, yang ketiga, skenario use case, meminjam buku. Use case meminjam buku, requirement, meminjam menyerahkan kartu anggota, goal, meminjam melakukan peminjaman, precondition, peminjam menyerah kartu anggota, post condition, peminjam dapat melakukan peminjaman, pilot and condition, peminjam tidak dapat melakukan peminjaman, aktor peminjam, main plot basis petugas atau admin memberikan buku pinjaman. Next. Yang keempat, skenario use case mengembalikan buku. Use case mengembalikan buku. Di sini ada requirement, peminjam membawa buku, goal meminjam harus mengembalikan buku, precondition meminjam membawa buku, post condition peminjam telah mengembalikan buku, pilot and condition meminjam tidak dapat mengembalikan buku, aktor peminjam, main plot atau basis pet, petugas admin menyatat pengembalian buku. Next. Yang kelima, skenario use case perpanjangan pinjaman. Use case perpanjangan pinjaman, di sini ada requirement menampilkan form perpanjangan pinjaman, goal untuk mengelola perpanjangan pinjaman, condition menampilkan form perpanjangan pinjaman, post condition peminjaman menyerahkan form perpanjangan pinjaman. Di sini ada pilot and condition, peminjam gagal memperpanjang pinjaman. Di sini ada aktor peminjam, main plot, basic atau pet, petugas atau admin mencatat perpanjangan pinjaman. Next. Yang keenam, skenario use case membuat laporan. Di sini ada use case membuat laporan, requirement, petugas atau admin dapat membuat laporan. Di sini ada goal, petugas admin dapat melihat data laporan, precondition, petugas admin menyiapkan laporan, post condition, petugas admin memberikan laporan. Dan di sini ada pilot and condition, petugas atau admin tidak dapat membuat laporan. Dan di sini ada aktor, petugas atau admin. Main plot basicnya, petugas memberikan laporan. Next. Baik. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.